Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Bertemu lagi dengan saya Radit Beza di channelnya Superlit ya. Oke. Mau ngebahas apa nih? Sekarang kita biasa masih tentang seputar biliar. Seputar biliar. Dan karena banyak yang kebingungan mungkin ya, karena di biliar ini kita ada sistem FUR sebenarnya. Sistem FUR. Jadi ada kelas-kelasnya dan kita untuk konten ini kita akan coba menjelaskan untuk versi Masterpiece Biliar nih. Versi Masterpiece. Jadi ketika ada turnamen itu kita dikelasin. Jadi bayangkan aja kalau misalkan pemain biliar turnamen gak dikelasin itu gimana? Oke. Jadi yang pemula sama yang jago udah pasti dibantai. Nah, gitu ya. Jadi pada down duluan ya. Untuk yang pemula ya. Betul. Jadi intinya mah kita akan membahas tentang kelas-kelasnya. Dan kelas-kelas itu dari mulai 4 sampai 5. Dan 4-nya juga ada 2 tahap. Dua tahap ya? 4A, 4B. Nah, belum ada plus kan ya di situ ada plus. Apa sih perbedaan antara 4B dan 4B plus atau 4A dan 5A? Biasanya kalau untuk pemula itu semua diratain ke 4B dulu ya untuk pemula ya. Dan ketika naik levelnya itu ketika emang dia udah menjuarai salah satu turnamen di venue. Naik handicap. Jadi misalkan dari 4B ke 4B plus seperti itu. Tahapnya ada plusnya dulu. Betul. Tapi ada juga yang seperti ini Mr. Adit. Walaupun dia tidak juara, tapi dia anggaplah latihannya udah bagus dan mainnya sudah berbeda pun itu wajib dinaikin. Oke. Jadi kita ngelihat dulu skillnya. Skillnya karena kan tidak menutup kemungkinan di Bandung atau di Jawa Barat ketika satu venue mengadakan home turnamen itu kan salah satu venue-nya nggak tahu bahwa dia itu udah juara atau belum. Betul. Jadi kita lihat dulu dari segi, oh ini layak di 4B plus. Sebenarnya sih untuk menentukan kelas sesuai si turnamen directornya menurut saya. Panitia yang wajib menentukan semuanya. Nah, oke. Jadi ada 4B plus, 4A plus, terus naik ke 5B plus, 5A plus. Sebenarnya ada lagi 6 sampai dengan 7. Itu biasanya 6 sama 7 mah udah atlet ya. Atlet lah, itu mah biasanya untuk open lah. Ya, PON lah minimal udah PON ya. Udah open. Udah membawa provinsi. Betul. Ya biasanya ya. Itu udah di atas 5A plus. Nah, kalau misalkan di venue-venue tempat biliar yang ngadain turnamen sih kebanyakan maksimal handicap 5 ya, karena nggak mau ngambil resiko ya. Dan untuk kebanyakan sih sekarang karena 5 udah bagus banget, kebanyakan juga turnamen di handicap 4 ya. 4A maksimal biasanya sih. Tapi itu gimana yang mengadakan sih sebenarnya? Biasanya gini Mr. Adi, kalau udah di atas 5A plus itu udah nggak ada purpuran. Karena kalau turnamen PON itu nggak ada pur. Iya, betul. Udah pasti leg-leg. Soalnya mau handicap berapapun kalau udah bawa nama provinsi itu udah pasti leg-leg. Pastilah. Jadi gitu kalau udah itu mah kalau di sepak bola mah sekelas 31 lah. Gitu. Gak mungkin kan misalkan MU ketemu Persib gitu harus Persib yang menang kan itu gitu. Mustahil lah gitu. Jadi mau skillnya mau jelek mau bagus kalau udah bawa nama provinsi itu udah berarti udah di atas 5 plus berarti. Kelasnya udah beda atlet lah. Oke, langsung saja Mr. Adit. Nah, ini kita sudah memegang sistem pertandingannya, sistem sama datanya. Boleh langsung dijelaskan aja ke teman-teman nih, barangkali ada yang nggak paham atau. Oke. Untuk kalian yang masih belajar bermain biliar, terus mau ikutan turnamen nih, ya biasanya kan itu perlu mental. Perlu mental. Kita pasti kasih di level 4B dulu. Mau itu cowok, mau itu cewek sih sebenarnya. Kalau dulu kan ada 3 ya. Betul. Untuk cewek. Tapi kan untuk sekarang kita ratain jadi 4B. Ya, karena kan sekarang cewek-cewek juga udah pada jago. Jadi percuma mau handicap 3 nanti yang amatir laki-laki rugi. Biasanya kalau di Masterpiece Biliar Cafe itu yang nggak punya handicap itu kita diadain di Gomet. Nah, Gomet betul. Itu anak sekolah itu mah khusus anak sekolah. Tapi kalau untuk ada di turnamen versi handicap maksimal 4 mau nggak mau yang baru mulai juga tetap masuknya kelasnya 4B. Itu biasa diatur ya. Atur kalau di kita biasanya seperti itu. Untuk kalian yang sering ikutan turnamen pasti tahu lah. Terus tonton di channel kita ya. Untuk yang belum tahu juga kalau misalnya mau ikutan turnamen terus nggak tahu rulesnya handicap itu seperti apa, nah saksikan di channel atau kita. ada yang mau ngadain, barangkali silakan. Kita barangkali di tempat lain yang mau ngadain konsep handicap tuh apa tuh bisa tonton di sini ya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Biasa kan untuk pemula
4B nih, ketemu lagi sama pemula 4B. Itu leg ya. Dan untuk kita bahasnya bola 9 lah ya. Ini kita bahasnya karena kan kalau bola 8 jarang ya pakai handicap. Kalau biasanya kebanyakan bola 9 atau bola 10. Kita yang umum bola 9 aja lah gitu. 4B sama 4B itu pasti leg. Biasanya cari race-nya 4 karena handicap 4. Betul. Ya. Betul. Kita nyarinya di race 4 karena sama-sama di pertandingan handicap 4. Ya. Kalau di internasional kan biasanya nyari race-nya panjang tuh 9. Karena kan emang kelasnya udah gila. Kalau nyari race 4 cepet habis ya. Gitu. Jadi race 4 itu jelasin dulu ya, race 4 itu bukan berarti 4 kali main. Skor 4. Pokoknya untuk mencari 4 kemenangan siapapun itu misal 4-1, 4-2, 4-3 gitu. 4-3 baru sudden death gitu. Ya, betul. Atau 4-4 baru sudden death, 3-3 sudden death. 4-3 berarti udah dapat kemenangan. Pokoknya sampai 4 lah. Nyari poin 4. Salah satu pemain dapat 4 kali kemenangan. Nah, betul gitu. Langsung di tahap misalkan si amatir ini ketemu sama 4B plus ya. Itu ketemu itu purbola ya. Purbola dulu. Misalnya main bola 9. Si 4B plus melawan 4B itu 4B plus ngepur turun. Betul. Jadi yang 4B yang amatir hanya sampai bola 8 itu bisa menang gitu. Jadi cukup memasukkan bola 8 itu sudah menang untuk si 4B melawan 4B plus. Intinya kalau ngepur bola 8 itu ngepur satu bola ya berarti kalian ya bola jokernya ada 2. Entah 8 atau 9 gitu bebas. Anggaplah saya ini masih amatir ya, Mr. Adi ini 4B plus, saya 4B. Kalau ketemu berarti saya hanya memasukkan bola 8 saja bisa menang. Jadi rajanya ada bola 8 sama bola 9. Kalau Mr. Adi tetap bola 9. Karena pur bola ya. Kalau untuk race tetap 4 ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kalau 4B yang amatir ya, masih saya ngomonginnya masih yang amatir. 4B ini ketemu 4A ya. Ketemu 4A itu bola 8 turun ya. Nah, yang dimaksud bola 8 turun itu teman-teman ini sama aja di purnya sama bola 8, cuman si 8-nya teh turun. Dalam artian gini, ketika bola 8-nya masuk, kan kalau tadi pur bola 8 doang, ketika bola 8-nya masuk berarti harus memasukin bola 9. Anggap nih kayak tadi ya, saya tetap si amatir ya 4B. Mr. Adi ini sekarang jadi 4A. Saya ketemu ya. Mr. Adi otomatis kan ngepur saya pur bola 8 turun dong ya. Kalau Mr. Adi masukin bola 8 otomatis kan rajanya cuma 9. Nah, jadi saya bisa 8 turun, bisa 7. Nah kalau 7-nya dimasukin juga sama Mr. Adi berarti 6 sama 9. Terus aja gitu. Terus gitu. Kalau biasanya kan kebanyakan pas ngebreak ya. Si bola 8 Mr. Adi masukin ngebreak 8 sama 8-nya turun. Berarti 7. Ternyata 8 sama 7-nya masuk pas ngebreak jadi 6 gitu aja. Lebih enak. Lebih enak gitu. Pokoknya 8 turun lebih enak lah. Yang dimaksud turun itu seperti itu. Jadi 8 yang masuk turun ke 7. Beda lagi cuman pur bola 8 doang ya udah. Tapi tetap rajanya 2. Tetap enggak ada masalah. Gitu. Ya, paham ya. Paham ya? Kalau nggak paham bisa dikomen di bawah ini. Oke, kalau misalkan nih saya ngomongin masih si handicap 4B ya, ketemu sama handicap 5B ya. Race-nya jadi 5. Kenapa race-nya 5? Karena ada pur race. Jadi saya ngomongin yang tadi, saya misalkan saya masih 4B, Mr. Adi ini masih udah 5B ya. Otomatis Mr. Adi ngepur game ke saya 1. Berarti saya cuma tetap mencari 4 kemenangan, Mr. Adi jadi nyari 5 kemenangan. Terus masih ada di sini pur bola juga tetap turun. Bola 8 turun. Jadi untuk ke 4B ke 5B ya. Untuk yang amatir kalau ketemu handicap yang lebih atas sebenarnya jangan takut. Berarti itu udah disesuaikan. Purnya juga banyak. Tapi emang si lawan cepat ngabisin bolanya gitu, sesuai lah dengan skillnya gitu ya. Terus untuk selanjutnya di handicap 4B ya, ini saya ngomongin masih yang amatir ketemu dengan 5B plus ya. Kalau ngomongin ini untuk pur race sama, tapi untuk pur bolanya jadi pur bola 7. Ya, jadi 3 raja tuh bolanya. Mantap ya. Tapi nggak turun ya. Ya. Biasanya kalau ketemu lawan yang udah 5 gitu, bolanya habis-habis. Jadi makanya berani ngepur gitu. Oh, dan satu lagi nih, ketika break itu kalau untuk leg breaknya bergantian. Biasanya kalau untuk yang ngepur winner break. Ya. Jadi kalau misalnya yang sekelas itu breaknya bergantian. Siapapun yang menang. Kalau beda kelas itu winner break. Betul. Betul. Untuk selanjutnya tadi udah ngomongin 4B ketemu 5B plus, sekarang 4B ketemu sama 5A. Ya, misalkan saya masih 4B nih, Mr. Adi udah 5A ya. Berarti untuk race tetap ya cari 5, saya di pur game masih sama kayak tadi, tapi untuk bola jadi bola 7 turun. Ya, bola 7 turun.
ya. Jadi untuk kalian yang masih amatir, kalau bola 7 turun, rajanya tetap 3, tapi kalau 7-8 nggak ada, jadi 6 tetap ke bawah, terus aja nyari ke bawah ya. Untuk selanjutnya yang 4B ketemu 5A plus nih. 5A plus udah mentok ya di handicap versi Masterpiece. Itu jadi purnya pur bola 6. Wih, pur 1 race, pur bola 6. Oke. Jadi seperti itu untuk kalian. Oh, yang 4A plus belum tadi. 4B ketemu 4A plus. Kalau 4B udah tadi udah dibahas ya. Ngepurnya bola 8 sama race 1. Jadi intinya sama aja sih. 4B terus naik 4B plus lawan 4A. Sebenarnya ketika beda 1 step kan, ngomongin 1 step itu bukan berarti 4B ke 4A. 4B ke 4B plus itu turun 1 bola. Terus beda 2 step nih. 4B ke 4A 2 step ya itu ya. Itu turun bola turun. 8 turun. Kalau beda 3 step berarti udah bola 7. 8 turun dan pur game ya. Pur game dulu ya, pur ya? bola 8 sama pur game. Gitu. Kalau naik lagi baru pur 7. Kalau ketemu 4A plus mah tetap, pokoknya kalau sesama handicap 4 nyarinya race 4. Tetap gitu ya. Oke. Cuman bedanya turun-turun. Nah, kalau 5 ketemu 5 race. Siap. Ya gitu. Sama aja lah. Cuman beda 1 step berarti turun bola dulu 1 gitu. Gitulah ya. Nanti didetailin kan di situ. Nanti di sini sama saya diliatin ya untuk kalian biar paham. Itu komplit dari 4B, 4A, 4B plus komplit semua. Jadi kita super lead seperti biasa dong, sharing-sharing. Nggak masalah. Karena pengalaman kita sebagai panitia direction turnamen ya, jadi kita membagi informasi, nge-share untuk kalian yang pengen ngadain turnamen biliar. Betul. Karena kita juga megang di tempat biliar teh udah hampir dari 2011. 10 tahun 2011. lebih. Ya 10 tahun. Jadi ya kalau kita sih udah hatam lah, apalagi turnamen beberapa turnamen udah tahu ya. Apalagi Bandung ya, orang-orangnya sini, ini teh handicap berapa, nah itu yang harus dipelajari sih sebenarnya. Yang hati-hati mah ninja. Nanti yang ninja kan kita nggak tahu, terus orangnya orang dari luar kota nih, tiba-tiba datang ikutan turnamen, kan biasa itu link ya teman ke teman. Nah, biar bagaimana caranya untuk juara manggil temen lah, gimana yang jago kan. Makanya ketika ada pertandingan turnamen teh yang emang kita nggak tahu harus dipantau. Ya, kita juga harus tegas dalam mengadakan turnamen itu. Misalkan ini handicapnya ini. Kalau perlu misalkan di dalam turnamen harus naik ya naikin aja handicapnya, nggak masalah ya. Karena emang kalau jadi panitia kayak wasit Liga 1 ada aja yang komplain. Ada pro dan kontra. Ya. Yang penting harus adil. Yang penting harus adil jadi panitia. Adil dan emang kita sesuai struktur lah, sesuai SOP. Dengan real sesuai data. Gitu. Gak mungkin dong kita yang jago di 4B kan gak lucu gitu. Super people. Oke. Untuk konten kali ini semoga bermanfaat ya Mr. Radio, dan semoga bisa di-share ke teman-teman yang punya venue biliar atau yang mau ngadain biliar turnamen. Kan yang ada turnamen juga sebenarnya tidak hanya di venue. Misalkan ada dari grup mana mau ngadain turnamen di venue, bisa di situ. Kalau perlu mau manggil kita ya ayo. Bisa tinggal kontak di DM-nya superlead.id. Oke, gitu aja ya, kita pamit dari konten ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa lihat terus notifikasi video terbaru kita. Oke, langsung saja kami Super Lead Official pamit ya. Assalamualaikum, bye.